Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sama-sama ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Sama-sama menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Lebih lagi memuji-Mu, memuji-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah selamat pagi sahabat. Saya rindu setiap kita boleh bersama kami untuk datang kepada Tuhan, menyambut pagi yang baru, yang luar biasa, dan kita boleh istirahat dan pagi ini bangun dalam keadaan sehat. Mari satukan hati untuk kita boleh datang menyembah Dia dengan puji-pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik atas kami. Bersyukur buat semua berkat-Mu, kami boleh bangun dari istirahat kami, dan pagi ini bangun dalam keadaan sehat luar biasa. Terima kasih, anugerah-Mu sungguh besar bagi kami.
Biarlah dalam perjalanan hari ini Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami lewati semuanya atas penyertaan-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan demi nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita puji. Lingkup biku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sembah Dia. Engkaulah kekuatanku. Kemenanganku, pertolonganku. Haleluya. Kami tenang karena Engkau Allah kami ya Tuhan. Kami bisa hidup dalam damai, sukacita. Itu karena Engkau saja ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan di hari Sabtu yang luar biasa. Kami tahu kami ada sampai hari ini itu karena belas kasihan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk bersandar pada-Mu. Ajari kami untuk terus dengar-dengaran akan firman-Mu. Ajari kami untuk bisa bersyukur ya Tuhan atas semua hal yang kami hadapi di hari mendatang. Dan izinkan kami terus mengucap
terima kasih atas apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah semua keluarga besar, selamat pagi sahabat, yang bangun dalam keadaan sehat Tuhan, bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami punya waktu satu hari ini Tuhan, untuk terus bisa bersama dengan Engkau Tuhan, berkarya Tuhan, mengembangkan talenta kami Tuhan, memuji, menyembah-Mu, melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kalau ada dari keluarga besar, selamat pagi sahabat yang masih dalam keadaan lemah Tuhan, biarlah Kau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah pagi ini menjadi hari kesembuhan, hari kekuatan, hari ucapan syukur buat kami, hari mujizat yang baru, hari hikmat yang selalu Kau tambah-tambahkan Tuhan. Dan kami semua Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang selalu sadar bahwa kita dicintai Tuhan, selalu sadar bahwa kita dibimbing Dia, dan selalu sadar bahwa kita benar-benar punya hidup dalam pengharapan akan kasih-Nya. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda semuanya bisa bersama dengan Selamat Pagi Sahabat. Dan kita tahu walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah kenapa saya sebutnya dengan Komsel Udara, Sel Grup Udara, di mana kita bisa saling mendeklarasikan, kita bisa saling mendoakan, Anda juga bisa saling membagikan kesaksian Anda selama 1 minggu ini. Please feel free kalau Anda ingin bertanya, minta didoakan dan segala macam, Anda bisa tulis di kolom komen. Kalau Anda tulis di kolom live chat, nanti kalau acara ini live-nya sudah selesai takutnya hilang, Anda bisa tulis di kolom komen. Namun kalau Anda membutuhkan privacy, Anda ingin japri ke WhatsApp hotline GPI Lamir Tengah Raya, silahkan Bapak Ibu. Kalau Anda ingin didoakan langsung oleh tim, Anda bisa telepon ke Sekretariat GPI Lamir Tengah Raya. Nah, pagi ini izinkan saya melanjutkan dari apa yang sudah saya sharingkan hari Minggu lalu. Minggu lalu saya sharing tentang beroleh hidup kekal dan mahkota, di mana minggu lalu itu rekamannya akan keluar besok. Dan hari ini saya lanjutkan, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya juga belajar dengan tema memperlakukan Tuhan semau-maunya atau dipaksa untuk memikul salib Kristus, saudara. Nah, supaya kita sama-sama belajar, sama-sama paham, mari kita lihat di Lukas pasal 23 ayat 23 sampai 26. Lukas pasal 23 ayat 23 sampai 26 dikatakan, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Ayat 24, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ayat 25 dikatakan, ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ingat, ia malah melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkannya kepada mereka, dikatakan apa saudara? Untuk diperlakukan semau-maunya. Ini loh saudara, manusia kadang itu tidak tahu berterima kasih. Ya, dia itu bersama dengan semuanya, Yesus tuh diperlakukan semau-maunya. Nah, Anda harus paham, apakah kita juga beragama, mengikut Kristus, kita ke gereja, nggak ke gereja juga semau-mau kita. Kita juga menjalani hidup maunya semau-mau kita. Ataukah Anda mau belajar lebih dalam bersama Tuhan, saudara? Mari kita lanjutkan terlebih dahulu, maka Anda akan paham. Ayat 26 dikatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene.
yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara, waktu saya dapat rema ini, saya berusaha untuk memahami situasi yang terjadi pada saat itu. Mari kita sama-sama berkontemplasi, yaitu kita tuh merenungkan dengan tenang, dengan serius. Anda bisa bayangkan, kadang-kadang kita dari membayangkan itu Anda baca dengan teliti di Alkitab, kita bisa mengamati secara mendalam, saudara. Untuk kita bisa punya wawasan, punya pemahaman yang lebih dalam. Karena kita punya waktu di hari Sabtu ini untuk bisa merenungkan sebelum besok kita akan beribadah, saudara. Nah, kita akan bisa bayangkan saat itu Yesus ada di suatu jalan yang kita sebut namanya Via Dolorosa, saudara. Via Dolorosa itu di Yerusalem dikenal sebagai jalan yang dipercayai sebagai rute yang dilalui Yesus saat memikul salib menuju Golgota. Anda coba bisa bayangkan ya saudara ya, gambaran jelasnya yang terjadi itu adalah suasana pasar di Timur Tengah, saudara. Dari zaman Yesus sampai sekarang, jalur itu nggak pernah sepi. Bayangkan di tengah-tengah pasar, jalurnya nggak pernah sepi, bentuknya sempit, berliku, dan diapit oleh bangunan batu tua, khasnya Yerusalem. Banyak toko kecil di sana, ada kios yang berjajar di kanan dan di kiri, jual rempah-rempah, jual kain, jual roti, jual buah-buahan, jual barang-barang peralatan sehari-hari. Suasananya hiruk pikuk dengan ada banyak suara, namanya pasar, ada suara tawar-menawar. Aroma makan ya kecium ya kan, aroma bau rempah-rempah ya baunya kuat itu. Anda bisa bayangkan di situ jalan ini itu jalan dari dulu dipaving dengan batu-batu. Dan jalan itu agak menanjak dan menurun hanya di beberapa bagian. Lebarnya hanya cukup untuk orang-orang berjalan berdesakan. Sehingga Yesus waktu itu melewati kerumunan banyak orang. Anda bisa bayangkan, saudara. Zaman Yesus, kawasan itu adalah pusat aktivitas. Ada tentara Romawi, ada peziarah Yahudi dari berbagai negeri, ada pedagang, ada orang-orang lokal. Rame, penuh suara teriakan, ada pedagang, ada hewan-hewan itu. Itu kalau ada kambing kan kembek, itu kan ada keledai, lalu lalang. Dan Anda bisa bayangkan suasana di saat itu ketika Yesus memanggul salib, ia tidak berjalan di jalan sunyi, melainkan di tengah keramaian pasar yang sempit, bising penuh orang, sehingga penderitaan Yesus disaksikan. Perhatikan baik-baik, disaksikan saudara, bukan tidak ada saksinya, disaksikan banyak orang. Simon dari Kirene, pembantu memikul salib Yesus, dicatat berasal dari Kirene, sebuah kota di daerah Libya, sekarang Afrika Utara. Anda bisa baca di Markus 15 ayat 21. Anda juga bisa baca di Lukas 23 ayat 26. Markus 15 ayat 21 saya bacakan buat Anda. Pada waktu itu datanglah seorang yang bernama Simon orang Kirene. Perhatikan baik-baik. Alkitab sampai mencatat nama anak-anaknya, saudara. Ayah Alexander dan Rufus. Ia baru datang dari luar kota. Lalu orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Asal-usulnya Simon dari Kirene. Orang yang datang dari luar kota, kemungkinan ia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena kalau Paskah itu ribuan orang Yahudi diaspora biasanya berziarah ke Yerusalem. Tanpa rencana, tidak tahu apa-apa, pas datang dipaksa oleh prajurit Romawi untuk memikul salib Yesus. Pengaruhnya itu Anda nanti akan belajar, saya juga belajar saudara. Injil Markus menyebutkan ia ayah Alexander
dan Rufus. Itu artinya menunjukkan bahwa keluarganya dikenal dalam jemaat Kristen mula-mula. Bahkan dalam Roma 16 ayat 13, Paulus menyebutnya Rufus yang terpilih dalam Tuhan. Itulah putra Simon dari Kirene. Anda bisa bayangkan dalam ayat firman Tuhan di atas, ada dua jenis orang ada di sana. Yang pertama yang kita harus tahu, dua jenis orang ini yang pertama adalah mereka, orang-orang yang memperlakukan Tuhan semau-maunya. Pertanyaannya, apakah Anda sampai hari ini hidup kita memperlakukan Tuhan semau-mau kita? Kita punya banyak agenda, kita punya banyak keinginan, ya kan? Oh, impian saya besar, Pak. Banyak sekali, Pak, impian saya. Ya wajar, nggak apa-apa. Nggak ada masalah dengan hal itu. Saya punya banyak hal yang harus saya kejar, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya simpel, saudara. Tapi apakah kita memperlakukan Tuhan semau-mau kita? Itu tipe orang, jenis orang yang pertama, saudara. Jenis orang yang kedua adalah mereka yang menyerahkan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kadang-kadang melakukan kehendak Tuhan itu mikul salib, saudara. Keinginan kita nggak sama dengan keinginan Tuhan. Anda bisa bayangkan ya, ada dua versi waktu Simon itu membantu memikul salib Yesus. Versi yang pertama yaitu karena Yesusnya sudah terluka, jatuh berulang kali, lemas, saudara, berdarah-darah juga, ya kan? Akhirnya yang mikul adalah Simon, menggantikan memikul salib. Sedangkan Yesus berjalan di depannya, nggak bawa salib. Oh, ada yang punya versi kayak gitu. Jadi yang mikul Simon karena saya nggak kuat Yesusnya. Tapi ada versi yang kedua, Simon membantu Yesus memikul bersama-sama salibnya. Yesus di depan mikul salib yang di depan, Simon memikul salib yang di belakang. Tapi apapun itu, tetap aja Simon memikul salib kan. Yesus tetap di depan memikul salib sebagian dan dibantu sama Simon di belakang. Itu versi yang kedua. Tapi ingat baik-baik, jenis orang kedua adalah mereka yang menyerahkan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, memikul salib. Ada kekuatan dan kuasa yang Simon dapatkan saat dia memikul salib Yesus. Saya percaya pasti orang yang dekat, secara fisik bisa tiba-tiba dekat, itu pasti orang yang ngerasa aura kekudusannya, aura tentang kasihnya itu terasa, saudara. Anda pernah bisa mengalami beberapa hal, bahkan mungkin Anda diizinkan Tuhan berkali-kali saat Anda bicara dengan orang, Anda dekat sama orang ngomong-ngomong biasa. Anda bisa kok merasakan orang ini itu sebenarnya banyak doa, aura kasihnya itu muncul. Padahal manusia bisa, saudara. Orangnya nggak neko-neko, orangnya nggak licik, apa adanya, nggak bohong. Anda juga pernah kan ketemu sama orang tanpa menghakimi, tapi itu auranya mancar saat Anda dekat sama orang. Walaupun orangnya tuh ngomongnya halus, dihalus-haluskan, tapi auranya tuh aura bengisnya tetap kerasa. Pernah, saudara? Orang yang auranya tuh jahatnya tetap kerasa, walaupun cara ngomongnya dibuat halus. Saya bisa bayangkan kalau manusia biasa yang penuh dengan kelemahan aja, kalau dekat dengan kita bisa kerasa. Apalagi Simon dari Kirene, saat dia sama-sama memikul salib Kristus. Simon dari Kirene, Simon Kirene adalah seorang saksi bagaimana kekuatan dan kuasa salib itu membawa dia menuju jalan kebesaran. Padahal dia dipaksa, tapi dia langsung kerasa bagaimana kekuatan dan kuasa salib itu membawa Simon Kirene menuju jalan kehormatan, menuju jalan kemuliaan.
Simon Kirene dipaksa untuk memikul salib Kristus. Kata dipaksa artinya tidak sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Kalau hidupmu dan hidup saya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kemauan dan kehendak kita. Dan kita waktu berdoa, kita minta dilepaskan dalam nama Yesus dan tetap aja seakan-akan belum sesuai, tidak sesuai dengan kemauan dan kehendak kita. Berarti kan baik-baik. Pagi ini kita sama-sama mengingatkan diri kita. Bisa jadi kita dipaksa untuk memikul salib Yesus. Simon Kirene bukan hanya dipaksa memikul salib, tapi dia juga dipaksa berjalan mengikuti Yesus. Artinya, ia harus berjalan perlahan-lahan mengikut Yesus. Yesus Kristus yang sedang berjalan tertatih-tatih oleh karena kelelahan. Dipukuli, kesakitan pasti, dengan darah yang mengalir sekujur tubuhnya. Simon harus berjalan perlahan-lahan mengikuti Yesus. Waktu saya dapat rema ayat ini, saya coba mikir, iya ya, mau gak mau, tapi itu momen yang menurut saya yang dinantikan oleh semua orang, termasuk Anda dan saya, bukan? Simon Kirene mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang tidak berubah hidupnya. Tidak ada. Setuju dengan saya? Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti berubah hidupnya. Simon Kirene sebenarnya beruntung. Terpilih untuk dipaksa memikul salib. Terpilih untuk dipaksa berjalan mengikuti Yesus sampai ke Golgota. Simon Kirene mengalami sesuatu yang tidak dialami orang lain. Simon Kirene mengalami jamahan kasih Kristus yang pasti mengubah hidupnya, mengubah hatinya dia. Sekalipun awalnya mungkin Simon Kirene bertanya-tanya, kenapa ya? Kok harus saya yang dipaksa? Kenapa harus saya dipaksa mikul salib Kristus di antara kerumunan banyak orang? Kenapa mata orang kok menuju ke saya dan saya dipaksa memikul salib Kristus? Saya bisa bayangkan sih, pertama-tama pasti dia kan belum mengenal siapa Yesus. Betul kan? Kan dari luar kota, kan tidak kenal. Saudara. Pasti waktu itu dia masih belum mengenal siapa Yesus. Sebab dia adalah orang yang baru datang dari Libya. Saya yakin ada pertanyaan dalam hatinya. Pertanyaannya besar, big question di hati Simon ngomong gini. Ini siapa ya ini ya? Siapa orang ini? Saat dia mulai dipaksa, saya percaya saat itu juga, saya yakin kekudusan dan kemuliaan Tuhan menjamah hati orang yang bernama Simon Kirene. Saat itu juga dia langsung paham. Dia bisa merasakan kekudusan dan kemuliaan Tuhan menjamah hati dia. Saya sangat yakin Simon Kirene mengerti bahwa Yesus ini bukan penjahat. Tapi kenapa kok diperlakukan kayak gini? Itulah kenapa semua orang di Yerusalem dan juga orang asing ada di Yerusalem tahu apa yang sedang terjadi. Tahu. Simon pun mengetahui peristiwa selanjutnya, saudara. Ia menyaksikan wanita-wanita yang meratapi Tuhan saat dia dinaikkan kayu salib. Dia akhirnya tahu, disalib. Dia tahu peristiwa-peristiwa selanjutnya. Ia melihat imam-imamnya mencemooh dengan berkata, jika engkau Tuhan, turunlah dan selamatkanlah dirimu sendiri. Pasti Simon tahu saat imam-imam itu mencemooh Yesus. Ia melihat ada orang lain berkata, jika engkau Tuhan, tolong dirimu dan tolonglah kami. Simon juga pasti melihat orang berkata, Yesus, ingatlah aku
jika engkau datang sebagai raja. Siapa yang ngomong gitu? Penjahat yang disalibkan di sebelahnya, saudara. Ia pun mendengar saat Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan yang paling luar biasa adalah saat ia menyaksikan gempa bumi yang hebat, gelap gulita melingkupi, saudara. Di saat Tuhan menyerahkan nyawanya lalu berkata, sudah selesai. Dan saya beritahu, Simon pasti tahu, saudara. Ia mendengar perwira Romawi yang berkata, sungguh dia adalah orang benar. Berapa banyak orang yang tadinya belum mengenal Kristus, begitu kasihnya datang, hadir tiba-tiba menjamah hidup Anda dan saya. Anda nggak bisa berkata-kata, tapi Anda bisa merasakan betapa besar kasih kuasanya, saudara. Dan saya percaya Simon Kirene pun mendengar bahwa tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah yang membatasi ruang suci dan ruang maha suci. Lalu ia pun ngerti bahwa lewat kematian Yesus tidak ada lagi pembatasan bagi orang yang mau bertemu dengan Tuhannya. Saudara, semua itu ia dengar ketika Yusuf Arimatea datang mengambil dan mengubur mayat Yesus. Dan yang paling hebat, saya catat kronologis pelan-pelan satu persatu. Dan yang paling hebat lagi adalah orang yang salibnya dia pikul, namanya Yesus dari Nazaret, Mesias, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan kuburnya kosong. Perhatikan baik-baik, banyak nabi, semua nabi berakhir dengan kematian, tapi Yesus kuburnya kosong. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari mana kita tahu bahwa semua yang terjadi di Yerusalem diketahui oleh semua orang, termasuk orang asing, Simon Kirene? Semuanya itu ditunjukkan dalam kasih Yesus, dalam kisah Yesus menampakkan diri di hadapan dua orang muridnya yang sedang berjalan di perjalanan pulang ke Emmaus. Mari kita lihat di Lukas 24 ayat 17 sampai 20, saudara. Ini adalah kisah Yesus menampakkan diri di hadapan dua orang muridnya yang sedang berjalan pulang ke Emmaus. Ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Artinya semua orang asing tahu semua, saudara. Ayat 19 dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Artinya pendatang-pendatang itu tahu, saudara. Ayat 11 dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, di antara orang banyak itu, di sana ada Simon Kirene yang mendengar khotbah Petrus
Dia bertobat dan memberi diri dibaptis. Simon Kirene percaya pada Tuhan Yesus karena ia sendiri yang memikul salib, bukan mendengarkan khotbah Petrus. Tapi Simon Kirene percaya kepada Tuhan Yesus karena ia sendiri yang memikul salib sampai ke Golgota. Di hari itu ia juga penuh Roh Kudus dan ikut beberapa dalam persekutuan orang-orang percaya. Hari ini saya ingin Anda mengingat baik-baik. Apakah yang dilalui Yesus membuat Anda masih punya pilihan untuk memperlakukan Yesus semau-mau kita? Kisah Para Rasul 2 ayat 41-43 ngomong apa? Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ketakutan melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda ajaib. Saat ia pulang ke Kirene, setelah peristiwa yang membekas dalam hidupnya, tergurat sampai ke dalamnya. Saat ia pulang ke Kirene, ia berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Simon Kirene mulai memberitakan Injil. Ia berkata ia berjumpa dengan Tuhan. Ia sendiri yang mikul salibnya. Ia memberitakan kabar baik kepada keluarganya. Saat Yesus sudah Anda alami lewat roh dan firman-Nya. Siapa yang masih ingat terakhir kali Anda ditolong Tuhan kapan? Yang masih ingat angkat tangan. Kapan terakhir kali Anda ditolong Tuhan, Anda masih ingat dengan jelas? Angkat tangan Anda. Masih ingat? Masih ingat? Pertanyaan simpel. Apakah Anda masih mau memperlakukan Yesus semau-mau kita? Apakah kita memutuskan sesuatu yang berbeda? Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Apa yang aku boleh lakukan hanyalah melakukan kehendak Tuhan saja. Amin, saudara. Sekian tahun kemudian Allah memberikan upah kepada orang-orang yang setia dan rela memikul salibnya. Ada 2 orang anak laki-laki Simon dari Kirene dipakai Tuhan menjadi pilar gereja di kota Roma. Ini dijelaskan dalam Injil Markus pasal 15 ayat 20b dan 21. Anda baca sendiri di rumah. Sesungguhnya di Injil Markus ini ditunjukkan untuk jemaat Tuhan yang ada di Roma, supaya mereka tahu urutan dari Yesus. Markus 15 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Nama 2 anaknya disebutkan di Alkitab, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Orang Roma sudah sangat mengenal siapa Alexander dan Rufus, sebab ini adalah 2 pemimpin besar mereka. Jadi saat Markus menulis surat untuk jemaat di Roma, hanya menulis ada orang yang bernama Simon orang Kirene, titik. Maka tidak ada orang yang tahu siapa Simon itu. Tapi begitu ditulis pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, belakangnya ditulis ayah Alexander dan Rufus, lalu semua orang pasti tahu. Saat dijelaskan Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, mereka jadi mengerti. Bapaknya yang pernah memikul salib, ayahnya Alexander dan Rufus pernah memikul salib. Bahkan mungkin awalnya pasti ngomel, ya kan? Mau dipaksa. Yang membuat daging ini menjerit, membuat Anda dan saya mungkin menjerit karena memikul salib. Penderitaan yang belum kunjung akhir. Anda mungkin dicemooh dalam lingkungan Anda. Mungkin Anda nggak bisa naik jabatan hanya gara-gara Anda beragama Kristen. Anda bukan agama yang lain. Sehingga Anda dijegal. Anda nggak bisa naik pangkat di kemiliteran. Mungkin
karena Anda seorang Kristen. Tapi kalau memang itu yang harus dipikul, why not? Jangan pernah kita gila gara-gara jabatan. Dan jangan pernah kita gila jabatan, saudara. Amin. Istri Simon Kirene nggak cuman ayah, nggak cuman 2 anaknya yang sangat-sangat dikenal di Roma. Istri Simon Kirene bertobat, saudara. Bahkan ia dianggap menjadi ibu dari Rasul Paulus. Dan ditulis di Alkitab. Mari kita lihat sama-sama. Roma 16 ayat 13 ngomong apa? Salam kepada Rufus, anaknya Simon Kirene, orang pilihan dalam Tuhan. Rasul Paulus yang nulis, saudara. Dan salam kepada ibunya, yaitu istri dari Simon Kirene, yang bagiku adalah juga ibu. Itulah kenapa orang yang hidupnya suka tidak suka, tapi ada penundukan diri memikul salib Kristus. Selama Anda tidak melepaskan salib itu, maka hasil akhirnya Anda dan saya akan mendapatkan promosi, kemuliaan yang dari Tuhan yang luar biasa akan diberikan kepada Anda dan saya. Kalau ada seorang wanita disebut oleh Rasul Paulus juga sebagai ibunya, itu adalah sebuah penghargaan, penghormatan yang tinggi, saudara. Siapa ibunya Rufus yang juga dianggap ibu oleh Rasul Paulus, seorang rasul besar? Dianggap ibunya Rasul Paulus, rasul besar, yaitu istri dari Simon Kirene yang memikul salib Yesus. Seluruh keluarganya dipermuliakan oleh Tuhan. Nama Simon Kirene dan nama keluarganya, nama istrinya, nama anak-anaknya, perhatikan baik-baik, dicatat di dalam kitab suci Alkitab, saudara. Anda mungkin masih ingat peristiwa Musa saat Yosua perang melawan orang Amalek. Kalau Musa angkat tangan, Yosua menang. Tangan Musa kepeng, turun tangan, Yosua bisa kalah. Maka sampai ada yang dibantu menopang tangan Musa. Namanya siapa, saudara? Harun dan Hur. Anda pernah lihat judul film namanya Ben Hur? Kerjaannya apa? Ngangkat tangan Musa. Tapi keturunannya bahkan menjadi seorang gubernur yang sangat berpengaruh. Kalau Anda dan saya bersedia memikul salib Kristus, ingat, Tuhan adalah bukan Tuhan yang suka berhutang. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Apakah Anda sedang memikul salib saat ini? Mungkin Anda hanya seorang yang melayani di doorkeeper untuk menerima tamu. Tapi kalau memang itu tugas yang harus kita lakukan dalam kita melayani dia, lakukan dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda seorang pendoa yang mungkin jemaat banyak nggak tahu karena tidak tampil di mimbar, saudara? Tapi Yesus tahu Anda memikul salibmu seperti Harun dan Hur mengangkat tangan Musa. Anggaplah sebuah kehormatan kalau kita dipaksa untuk memikul salib seperti halnya Simon Kirene. Jangan buang salib itu. Jangan. Lakukan dengan setia. Jangan bersungut-sungut. Jangan. Pikul salib kita sampai pada akhirnya. Itulah trek perlombaan kita. Apa yang saya jelaskan hari Minggu lalu saat saya sharing di ibadah pagi dan ibadah sore saat awal bulan. Anda bisa dengarkan, itu akan tampil di YouTube GPI Lamber Tengah Raya besok pagi.
perlombaan iman. Jangan bersungut-sungut. Pikulah salib Anda sampai pada akhirnya. Salib itu adalah jalan menuju kebesaran, menuju kehormatan, dan juga kemuliaan. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, yang terakhir. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, saudara? Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itulah kenapa ingat baik-baik, Anda menyangkal diri dengan cara menaklukkan kehendak kita sendiri dan menyerahkannya kepada kehendak Tuhan. Anda memikul salib, itu artinya kita menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Walaupun kita awalnya dipaksa untuk memikul salib Kristus. Anda memikul salib ketika kita rela menerima tanggung jawab, rela menerima konsekuensi mengikuti Tuhan Yesus. Yang juga katakan, yes, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, saudara. Percayalah hanya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, sampai hari ini saya percaya setiap orang punya banyak permasalahan, termasuk semua pendeta dan hamba Tuhan, saudara, termasuk saya. Tapi yang saya tahu, setiap kali kesesakan itu menghampiri, hanya salib Kristus yang terus ingin saya angkat sampai seumur hidup kami. Dan saya tidak pernah khawatir, dan memang betul itu terjadi apa adanya. Kalau saya mau bercerita, Anda kalau ingin mendengarkan kesaksian, Anda datang secara live, ibadah online, tidak memungkinkan untuk saya bercerita karena durasinya akan terlalu panjang. Tapi kalau Anda mau detail demi detail apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami keluarga besar GPI Lampir Tengah Raya, saya invite Anda, saya undang Anda untuk datang untuk ibadah onsite di GPI Lampir Tengah Raya. Setiap hari Minggu ada 2 kali ibadah, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Besok Anda akan dilayani oleh Bapak Daniel Geri di ibadah pagi, dan ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Debbie. Saudara, percayalah, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Ia akan bertindak. Amin. Satu pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menyertai. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang kau tiadakan bagiku? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Ku yang setia. Saatnya saya berdoa buat kita semuanya. Kalau hari ini Anda berkata, Tuhan, terlalu banyak yang aku lakukan dalam hidupku. Aku memaksakan kehendakku terjadi, Tuhan. Dan saat aku mencoba melakukan itu, banyak hal di depanku tidak sesuai dengan apa yang jadi harapanku. Anda yang tadinya belum pernah jatuh dalam hutang, karena Anda punya ambisi sendiri, saudara. Anda punya agenda-agenda yang menurut Anda itu Anda melakukan banyak hal. Tiba-tiba setelah Anda lakukan, Anda terjerumus. Anda jatuh dalam hutang. Bahkan Anda sudah mulai mengenal dengan namanya pinjol. Anda yang tadinya nggak tahu yang namanya tentang judi, Anda tiba-tiba tergerak, terpengaruh oleh teman-teman kita untuk Anda mulai berjudi, dan sekarang Anda mulai jatuh dalam area keuangan. Pagi hari ini kalau Anda mendengarkan apa yang saya sharingkan di Selamat Pagi Sahabat, Anda sadar, iya, ini bukan karena Tuhan. Kesusahan yang Anda lakukan, yang Anda alami sekarang itu bukan karena Tuhan, tapi karena kehendak kita. Karena kita berpikir kita bisa menang, kita bisa dapatkan solusi, kita bisa kaya, kita bisa segala macamnya, dan ternyata berbeda, saudara. Bahkan tidak sedikit loh orang di dunia judi. Pada saat berjudi aja dia sampai bisa di dalam nama Yesus, saudara. Yesus kita gunakan semau-mau kita. Kalau pagi hari ini, saat kau mendengarkan sharing saat teduh pagi hari ini dan kau diingatkan untuk Anda bertobat, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami orang yang salah, sama sekali salah. Orang yang berdosa ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami menggunakan namamu semau-mau kami. Kami menggunakan Engkau, Tuhan, untuk sesuai dengan kehendak kami. Kami paksakan kehendakmu untuk menjawab semua keinginan kami. Bahkan saat kami ibadah pun, doa yang kami panjatkan adalah doa untuk menyetir Tuhan. Doa yang kami panjatkan adalah doa yang untuk membawa Tuhan mengerti akan apa yang harus menjadi kehendak saya. Pagi ini saya sadar, Tuhan. Ampuni kami yang sebenarnya gak ada bedanya dengan orang-orang yang menyalibkan Kristus semau-mau mereka. Pagi hari ini, Tuhan, berikanlah kami pengampunan, ya Tuhan. Kami mau bertobat, Tuhan. Kami mau belajar hidup dalam kehendak-Mu. Kami mau mata kami tertuju hanya kepadamu, ya Tuhan. Kami tahu di perlombaan kami adalah trek yang sudah Tuhan sediakan. Sehingga mata kami, hati kami, jiwa dan roh kami tidak akan mau memenggok ke kiri ataupun ke kanan. Kami hanya mau memikul salib seperti yang Kau ingini dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini, yang kedua, Anda merasa bahwa Anda mengalami lemah tubuh, Anda mengalami kesakitan luar biasa, dan Anda disadarkan bahwa sebenarnya kesakitan ini adalah bukan sepenuhnya juga kehendak Tuhan. Karena ada orang-orang sakit yang memang Tuhan izinkan untuk kemuliaan namanya dinyatakan. Dan memang ada, Anda baca di Alkitab, bahkan orang yang lumpuh sejak lahir. Sejak lahir, Anda nggak bisa menghakimi kesalahan orang tuanya atau yang bayar harga anaknya sehingga lumpuh dari sejak lahir. Nggak bisa, saudara. Tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi Anda juga harus sadar, ada orang-orang yang diizinkan sakit. Itu karena apa yang dia sendiri lakukan. Mungkin Anda bertahun-tahun hidup dalam minuman alkohol. Bertahun-tahun Anda hidup kecanduan rokok, vape, kecanduan narkotik, obat-obatan terlarang. Atau mungkin Anda tidak kecanduan, tapi Anda ketergantungan pada obat-obatan kimia tertentu. Sehingga sekarang ada organ tubuh Anda yang lain yang kena dampaknya. Pagi hari ini izinkan saya berdoa. Angkat tanganmu, kita berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Aku tahu Tuhan, bilur-bilur Yesus menyucikan, menyembuhkan. Engkau adalah Yesus sebagai Raja atas segala macam sakit penyakit apapun namanya. Ampuni kami Tuhan,
Bawa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau sampai kami ini sakit Tuhan, dan kami sadar bahwa itu kesalahan kami, ampuni kami Bapa. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa Tuhan melayani Engkau Tuhan. Berikan aku tambahan umur kalau memang Kau izinkan untuk kami sadar dan bangkit lagi sehat untuk melayani Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kalau Anda sadar, sudah bertahun-tahun Anda menghindar dari panggilan Tuhan, di mana Anda sudah sering kali Roh Kudus ingatkan, ayo masuk dalam apa yang aku panggil dalam hidup. Entah Anda disuruh melayani di bidang musik, Anda melayani untuk sebagai ketua komsel, Anda melayani untuk mengunjungi orang sakit, Anda melayani untuk mendoakan orang, Anda melayani untuk tamborin, untuk melayani anak sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu. Anda mungkin juga dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan sebagai seorang penginjil, pengkhotbah, pengajar, bahkan Anda menjadi pendeta mungkin. Tapi bertahun-tahun Anda berkelit dengan segala macam alasan. Anda berkelit dengan macam-macam kesibukan. Anda berkelit dengan bermacam-macam alasan. Entah Anda merasa tidak pantas, Anda merasa belum waktunya karena terlalu muda, Anda bahkan ngomong sudah terlanjur tua. Saudara, hari ini jangan kita membuat Tuhan, memperlakukan Tuhan semau-mau kita. Mari kembali pada Tuhan. Izinkan salib itu kalau memang kita harus pikul, saudara. Sampai kapanpun. Kalau itu yang menjadi doa Anda, mari kita berdoa, taruh tangan kanan di dada. Bapa, kami berdoa Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku menyerahkan hidup kami. Sampai kapanpun aku akan melayani Engkau secara totalitas, dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan Tuhan. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu. Ampuni kami orang yang kadang sombong, angkuh, selalu berkelit setiap kali Engkau memanggil kami. Pagi ini kami bertobat ya Tuhan, amin, bertobat. Tutup bungkus dengan darah Yesus, ampuni kami Tuhan. Aku menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Aku melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami, bersama dengan keluarga kami, melayani Engkau ya Tuhan. Sebelum kita selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepak-Nya Tuhan, Ia akan menudungi kita. Di bawah sayap-Nya kita akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Biarlah diberkatilah setiap langkahmu, kapanpun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran jadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dicintai Tuhan, yang penuh dengan kerelaan hati memikul salibnya Tuhan, kita katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Besok kita bisa beribadah, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Dia. Dan ingat baik-baik bahwa kalau Anda merasa bahwa teman-teman kantor kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kuliah kita, ataupun kolega kita yang mereka itu membutuhkan akan sharing firman pagi ini, saya mengingatkan bahwa untuk Anda share, Anda kirimkan, Anda subscribe, Anda like, itu semuanya gratis, saudara. Biar apa yang kita lakukan
bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, kita bisa punya value buat orang lain, banyak orang lain dimenangkan di dalam Kristus, banyak orang lain mengalami Kristus lewat roh dan firman-Nya, dan biarlah mereka semua yang mengenal Kristus hidupnya, dia mulai belajar baca Alkitab, dia mulai menerima kasih Tuhan, dan dia mulai merenungkan firman yang dibaca dan melakukan firman Tuhan, maka sampai selama-lamanya kita akan berbahagia di dalam Dia. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.